Sugeng siang para siswi, berkah dalem. Mugi-mugi para siswi tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan tuwin karaharjan. Baik teman-teman semua, semoga teman-teman dimanapun berada, beserta keluarga besar dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi bahasa Jawa bab cerkak dengan bahasa Indonesia supaya teman-teman dimanapun berada dapat lebih paham. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian cerkak. Cerkak bahasa Indonesianya cerpen merupakan salah satu karya sastra yang berupa gancaran atau prosa naratif fiktif. Cerkak ini merupakan cerita salah satu tokoh yang menceritakan sebagian dari kehidupannya. Kemudian cerkak dapat kita jumpai melalui kalawarti atau majalah, ariwarti atau koran, dan internet, serta media lainnya. Kemudian unsur-unsur pembentuk cerkak atau unsur-unsur cerkak. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur yang ada di dalam cerkak itu sendiri. Kemudian yang kedua, unsur ekstrinsik, unsur di luar cerkak tapi masih mempengaruhi secara tidak langsung terhadap cerkak. Unsur intrinsik terbagi menjadi 8. Yang pertama, tema. Tema merupakan pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Kemudian yang kedua, latar. Ada latar papan, latar wekdal, latar kawontenan. Latar papan atau latar tempat, contohnya di rumah, di sungai, di sawah, di keraton, dan sebagainya. Kemudian latar wekdal atau latar waktu, misalnya pagi, siang, malam, hari Minggu, waktu kecil, ketika SMA, dan sebagainya. Latar kawontenan atau latar keadaan atau latar suasana, misalnya menyenangkan, menyedihkan, lucu, menegangkan, dan sebagainya. Yang ketiga, alur atau plot. Terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur campuran itu ya alur maju dan alur mundur. Menurut tingkatannya, alur terbagi, yang pertama, pengantar, yang kedua, wiwitaning perkawis, yang ketiga, klimaks, kemudian anti klimaks, dan resolusi. Pada bagian pengantar itu menggambarkan waktu, tempat, kejadian awal cerita. Kemudian wiwitaning perkawis itu awal mulai permasalahan, itu menggambarkan permasalahan yang dihadapi tokoh. Kemudian klimaks, puncak permasalahan atau konflik. Kemudian anti klimaks, sedikit demi sedikit permasalahan bisa diatasi atau konflik menurun. Kemudian resolusi, permasalahan sudah bisa diatasi. Baik, yang keempat, watak. Untuk menganalisis watak bisa digunakan teknik analitik dan teknik gramatik. Teknik analitik, watak tokoh yang digambarkan langsung oleh penulis dalam cerita. Teknik gramatik itu digambarkan dengan gambaran badan dan perbuatan tokoh. Kemudian nilai atau amanat atau piwulang luhur
pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Yang keenam, pamawas atau sudut pandang itu orang pertama dan orang ketiga. Yang ketujuh, lelewaning basa atau gaya bahasa. Itu seperti majas, perumpamaan, kiasan, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, paraga atau tokoh utama dan tokoh pembantu, atau tokoh antagonis dan protagonis. Baik, Bapak lanjutkan unsur ekstrinsik. Yang pertama, nilai di dalam cerita. Nah, ada nilai agama, kebudayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, latar belakang kehidupan penulis. Yang ketiga, keadaan sosial ketika cerita tersebut dibuat. Baik, Bapak lanjutkan. Titikanipun cerkak. Ciri-ciri cerkak. Ceritanya bersifat fiktif. Yang kedua, tidak lebih dari 1000 kata. Yang ketiga, diksi tidak rumit. Yang keempat, permasalahan yang dihadapi hanya satu atau permasalahan tunggal. Kelima, nasib tokoh tidak berubah. Yang keenam, jumlah tokoh hanya sedikit. Yang ketujuh, kalau ditulis antara 3 sampai 10 halaman. Nah, fungsi cerkak yang pertama, fungsi rekreatif. Nah, ini panglipur ya, sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, estetis. Keindahan atau keindahan. Memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, diktatif. Paring piwulang utawi pendidikan. Memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat, moralitas. Memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Yang kelima, religiusitas. Memberi pembelajaran religi sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, kita masuk ke gladen. Gladen itu latihan. Gatosaken tulodo teks cerkak ingkang kakintun wonten ing Google Classroom. Lajeng para siswi kasuwun analisis unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan tembung-tembung angel ingkang wonten kolom punika. Perhatikan contoh teks cerkak yang dikirim dalam Google Classroom. Kemudian para siswi diminta untuk analisis unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan kata-kata yang sulit yang terdapat pada kolom. Mekaten nggih para siswi. Baik, teman-teman, mekaten andaran saking Bapak. Demikian penjelasan dari Bapak. Bapak akhiri, sugeng siang, berkah dalem, matur nuwun.